yang merasa handphonenya sekarang udah tidak berfungsi dengan baik 100%? Oke. Yang lainnya berarti merasa handphonenya masih baik-baik saja ya. Atau mungkin anti goresnya udah mulai kebaret, ya kan? Case-nya mungkin udah mulai pecah-pecah gitu kan. Nah, kalau kalian ngerasa handphonenya masih baik-baik aja, bagus. Nah, pertanyaannya, apakah kalian benar-benar menguasai handphone kalian 100%? Yakin nggak kalian menguasai handphone kalian 100%? Halo, ada orang di sini? Ada yang yakin nggak? Kok gue yakin 100% handphone gue gunain dengan benar. Yakin semua fungsi di handphone gue gunain dengan benar. Yakin ya? Oke, gue mau nanya, ini gampang sih sebenarnya. Ada yang tahu nomor IMEI? Yang tua jangan tahu? Tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan nomor IMEI. Oke. Masih banyak yang nggak tahu berarti. Nah, kalau kalian nggak tahu nomor IMEI apa, singkatannya gue nggak tahu apa sih. Tapi itu fungsinya buat kayak semacam nomor yang kayak menyatakan handphone lu itu resmi, ya. Nah sekarang kan kalau handphone dari black market udah nggak bisa dipakai karena nomor IMEI-nya itu nggak resmi. Nah kalau kalian nggak tahu berarti kalian belum benar-benar menguasai handphone kalian. Karena itu penting untuk kalian ketahui nomor IMEI. Caranya gimana? Nah, ada yang tahu cara cari tahu nomor IMEI-nya di mana? Di mana Dylan? Apa? Buka apa? Buka apa? Oh, iya dibuka handphone nih itu mah. Kalau di iPhone yang gue ingat itu settings, general, apa? About, oh iya benar, about. Di situ ada tuh nomor IMEI dan banyak nomor-nomor yang tidak diketahui sebenarnya itu apa. Nah, padahal kalau lu baca manual booknya itu ada. Kalau kita baca manual booknya itu ada. Atau cara lain misalnya. Siapa yang handphonenya udah kena virus? Yang udah mulai nge-lag. Tadi banyak kayak yang angkat tangan ya. Nah, tahu gak kalau kita nggak bisa menggunakan handphone kita sepenuhnya, handphone kita tuh jadi malfunction. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Malfungsi ya. Bahasa Indonesia bener gak sih? Malfungsi ya, bahasa Indonesia malfungsi. Jadi nggak berfungsi dengan baik. Ada yang lag, ada yang baterainya low bat. Ya kan, kalau iPhone tuh baterai kapasitinya mungkin ya tadinya 100% jadi cuma 85, 86 ya kan. Atau yang handphone Androidnya udah mulai kena virus gara-gara downloadin Indo XX1 di tahun 2019 ya kan. Nah, ada penggunaan-penggunaan yang nggak sesuai dengan seharusnya. Yang lain, contoh lainnya misalnya iPhone lu pakai buat main game. Gak bisa sebenarnya, iPhone itu bukan handphone untuk main game. Gue pernah waktu gue pakai iPhone gue main game. Hasilnya apa? Handphonenya makin nge-lag. Gak bisa. Karena iPhone itu bukan handphone khusus games. Kalau lu mau ke iPhone khusus games, ada namanya Asus ROG ya kalau lu mau beli. Nah, banyak dari kita yang nggak tahu handphone kita ini digunakan untuk apa sebenarnya. Oke lah tahu kita untuk nelfon, oke lah tahu untuk chat. Tapi banyak fungsi-fungsi yang jadinya malfunction. Karena apa? Karena kita nggak mau tahu, nggak mau nyari tahu dari manual book kita. Atau mungkin tadi dari CD, cari tahu dari YouTube. Lihat dari YouTube. Atau sekarang kan banyak web-web handphone gitu ya yang bisa kita lihat specification-nya atau apa sih handphone kita. Nah itu kita bisa tahu. Tapi masalahnya kita males. Kita nggak mau tahu, kita ya udahlah cari tahu sendiri aja. Kayak misalnya kalau mau cari kamera. Karena kan kalau handphone sekarang tuh kameranya 3, 4 ya kan. Tapi kita nggak tahu tuh kamera yang ketiga fungsinya buat apa. Kamera yang kedua tuh buat apa. Terus caranya gimana makanya. Nah. Padahal sebenarnya manual book itu penting banget. Ya. Walaupun memang gak dipungkiri, tadi kan banyak yang angkat tangan. Kalau kita nggak perlu baca manual book, kita udah bisa pakai handphone kita dengan baik. Nah. Kalaupun kita bisa tahu dan ngerti gimana cara pakai handphone kita ini,
tetap kita harus ada usaha nyari tahu. Belajarlah dari teman, tanya orang tua yang udah pernah pakai handphone ini, cari dari YouTube, cari dari internet. Kita cari tahu. Nah, gimana sih? Sekarang pertanyaan selanjutnya gini. Kita manusia, kita nggak akan pernah tahu hidup kita untuk apa. Siapa diri kita sebenarnya. Terus kenapa gue diciptain? Kita nggak akan pernah tahu. Kita nggak akan pernah 100% menyadari betapa berharganya diri kita tanpa kita baca manual book kita. Ini hal simple. Ini hal simple yang mungkin lo akan bosan dengerinnya. Karena tiap hari, bahkan mungkin tiap minggu lo selalu diingetin hal ini. Baca manual booknya, baca Alkitab kita. Coba gue mau tahu dong, yang semalam atau tadi pagi baca Alkitab angkat tangan. It's okay, gak masalah, yang gak baca gak masalah. Yang semalam dan atau tadi pagi baca Alkitab kalian. Oke, wow. Yang lainnya gak baca? Seriusan nih? Oke, gue gak menyalahkan kalau kalian gak baca, it's okay. Karena gue pernah mengalami. Tapi gue cuma mau bilang ke kalian, lu boleh gak baca manual book untuk handphone lu, gak masalah. Karena lu masih bisa nyari tahu di tempat lain. Lu gak masalah, sangat-sangat gak masalah kalau lu gak mau baca manual book handphone lu, gadget lu, laptop lu, gak masalah. Karena lu bisa nyari di tempat lain. Tapi lu harus baca manual book hidup lu, karena lu gak bisa nyari di tempat lain, cuma di Alkitab. Lu bisa cari di internet memang, tapi belum tentu benar. Lu bisa nyari mungkin di web rohani yang banyak, tapi belum tentu benar. Ketika gue dapat materi tentang ini, sebenarnya ini juga lumayan negor gue. Karena untuk baca Alkitab itu butuh perjuangan struggle yang gak gampang. Yang gak gampang. Gue ingat banget gue pertama kali bener-bener baru mau baca Alkitab itu SMA. SMA kelas 1 atau kelas 2. Dan gue termotivasi karena gue ngeliat teman-teman gue. Pada saat itu kalau gak salah Kocep. Jadi gue sering pelayanan bareng sama Kocep sekolah minggu. Waktu itu kalau gak salah lagi mau sekolah minggu sore atau gimana. Nah Kocep itu sebelum pelayanan dia sempetin dulu untuk baca Alkitab. Gue malu. Lah dia baca Alkitab, gue kagak. Nah dari situ gue termotivasi untuk baca Alkitab. Walaupun tetap bolong-bolong. Walaupun tetap ada momen dimana gue selama berbulan-bulan gak baca Alkitab sama sekali. Tapi gue mau ingetin. Kalau kita mau tahu siapa kita sebenarnya, kenapa kita ada di dunia ini, untuk apa, gimana sih cara kita bisa tiba-tiba ada di dunia ini, apakah tiba-tiba muncul begitu aja, ya kita harus cari tahu dari siapa, dari yang ciptain kita, Tuhan. Dan Tuhan udah kasih sesuatu yang membuat kita lebih gampang untuk nemuin dia, yaitu manual book. Manual book kita adalah Alkitab. Buku panduan hidup manusia itu Alkitab. Orang yang baca Alkitab aja itu masih bisa salah. Apalagi yang gak mau baca. Orang yang mau baca Alkitab, punya niat rajin baca Alkitab, itu masih bisa jatuh dalam dosa. Bahkan dia mungkin ahli teologi. Mungkin dia jago teologi. Mungkin dia sarjana teologi, mungkin master atau dokter dan lain-lain. Tapi masih bisa salah. Terus kita yang gak pernah belajar teologi, gak mau baca Alkitab aja. Mau jadi apa kita? Ada satu contoh paling gampang banget kalau di Alkitab. Itu bangsa Israel. Bangsa Israel itu dari kecil, itu udah diwajibin untuk belajar kitab suci, belajar hukum Taurat. Dari kecil udah dicekokin dengan hukum Taurat. Sampai dia gede, sampai dia tua. Terus dia baca kitab suci, belajar kitab suci. Tapi tahu gak?
Alkitab tuh sering nyatet, bener-bener nyatet dari kitab Keluaran sampai mungkin kalau kalian baca. Kemarin ini gue terakhir baca sampai Yeremia. Itu bener-bener bangsa Israel yang udah rajin baca Alkitab bisa dibilang. Ya, itu masih hampir tiap hari mengkhianati Tuhan. Diselamatin dari Mesir, dikeluarin dari Mesir. Terus habis itu selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Ngerasa gak puas, ngerasa pengen balik. Tuhan balikin kita aja ke Mesir. Kita lebih punya makanan di sana. Gak bersyukur udah diselamatin dari Mesir. Udah sampai tanah perjanjian pun masih apa? Masih ngebangun Baal, bait untuk penyembahan berhala. Masih menyembah Baal, menyembah Allah-Allah lain. Udah dikasih hukum Taurat, masih tetap. Tapi Tuhan kasih kesempatan terus. Itu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Yang dari kecil udah diajarin firman Tuhan. Yang dari kecil udah diajarin Taurat Tuhan. Masih bisa mengkhianati Tuhan berkali-kali. Lah kita gak mau baca Alkitab. Gak akan pernah bisa kita taat 100% atau benar-benar taat sama Tuhan. Kalau misalnya kita ngomong, ya udah kok baca Alkitab mah cukup kalau di gereja aja. Gue tanya lagi nih, kalau lu di gereja saat ini, ketika misalnya contoh, yuk kita buka Alkitab kita dari Mazmur 1 ayat 1. Kalian buka atau kalian lihat dari sini? Lihat dari sini. Bener gak? Jujur aja, gue juga soalnya. Di sini aja di gereja aja kita gak buka Alkitab. Kita bukain lihat nunggu dari multimedia. Baca Alkitab tuh memang gak semenyenangkan baca komik, baca novel, atau nonton ya yang seru-seru, yang asik-asik. Emang gak semengasihkan itu. Tapi baca Alkitab itu kayak kita minum obat, pahit rasanya. Rasanya gak enak gitu. Tapi itu yang bikin kita sehat. Itu sama kayak kita makan makanan sayur. Sayur doang, aduh gak enak rasanya sayur doang. Tapi itu yang bikin sehat. Beda sama daging, sama Indomie. Enak di mulut, wah enak. Tapi ternyata itu yang menumpuk penyakit. Nah, sekarang kita mau coba sedikit belajar tentang Alkitab kita. Ya. Kita mau sedikit belajar tentang Alkitab kita. Alkitab kita itu gimana sih sebenarnya ya? Terus Alkitab itu dari kata apa segala macam. Kita belajar singkat aja, sedikit aja. Kalau kalian tahu di agama tetangga kita, mereka juga punya kitab suci. Ya. Al-Qur'an. Depannya sama tuh Al-Qur'an, Alkitab. Nah, sebenarnya Alkitab pun juga kata al itu juga sama. Dari bahasa Arab juga. Artinya itu suci. Makanya kita translate ke Indonesia Alkitab itu adalah kitab suci. Atau dalam bahasa Inggris itu Bible. Holy Bible. Dan Bible itu diambil dari bahasa Yunani ternyata. Itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya Biblos. Ya. Biblos itu adalah jenis dokumen yang tertulis yang memuat kitab-kitab yang sekarang ada di dalam Alkitab. Atau dulu tuh model kertas itu namanya papirus. Mungkin kalau kalian ingat Kogren beberapa bulan yang lalu di tahun 2019 pernah ngomongin tentang Alkitab juga. Ada satu skrip asli ya, itu namanya papirus. Itu benar-benar bahasanya bahasa Ibrani yang belum ditranslate sama sekali. Nah, dan Alkitab ini ya, itu benar-benar baru baru bisa dinikmati banyak orang ya, itu ketika mesin cetak ada. Karena sebelum adanya mesin cetak, bagian-bagian Alkitab yang disalin dengan tangan itu kepisah-pisah.
Dan namanya belum ada mesin cetak, nggak bisa dikopi gitu. Zaman dulu orang mau baca Alkitab susahnya setengah mati. Bahkan dulu cuma ada di dunia ini cuma ada satu Alkitab dan cuma boleh dibaca sama oleh pendeta, atau kalau zaman dulu tuh, kalau sekarang itu kayak semacam paus. Karena kalau gereja zaman dulu kan gereja Katolik, cuma boleh dibaca satu orang, yaitu paus itu sendiri. Orang lain nggak boleh baca. Nah, tapi akhirnya ada yang tahu gak penemu mesin cetak siapa? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Ngelawak nih. Siapa? Ada yang tahu gak? Siapa? Johannes Gutenberg, betul. Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Sharon ya? Oh Sharon, mantap Sharon. Oke, nah bener banget. Mesin cetak itu ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455. Bayangin 1455, ini sekarang 2020. Nah, karena penemuan mesin cetak ini akhirnya Alkitab itu bisa tersebar ke seluruh dunia. Dan akhirnya bisa ditranslate ke berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahkan di bahasa Indonesia pun ditranslate lagi bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa Ambon, bahasa Jawa. Ditranslate biar apa? Biar semua orang tahu. Ini loh Alkitab. Biar orang yang gak ngerti bahasa aslinya, gak ngerti bahasa Ibrani, itu juga bisa belajar Alkitab. Ini ayat yang sering banget muncul ya, yang mungkin kita juga udah sering dengar ya. Mazmur 1 ayat 1 bilang gini nih. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2-nya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur bilang berbahagialah orang yang gak berjalan menurut nasihat orang fasik. Atau kalau di bahasa lebih sederhanainnya, berbahagialah orang yang gak berjalan dengan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang salah. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan. Tapi bukan cuma suka, ternyata di sini dibilang. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di Perjanjian Baru dibilang, baiklah kita bukan cuma jadi seorang pembaca ya, atau seorang ya pembaca Alkitab, tapi kita jadi pelaku firman. Gimana caranya kita jadi pelaku firman? Renungin itu siang dan malam. Renungin itu bukan berarti lo tiap hari meditasi di rumah, gak keluar rumah berhari-hari, bukan. Tapi merenungkan firman Tuhan tiap hari itu adalah setiap apapun yang lu mau lakukan, lu selalu ingat. Oh ini gak sesuai dengan apa yang tadi gua baca. Oh ketika gua masuk sekolah, gua ngomong kotor, oh ini gak sesuai dengan apa yang Alkitab bilang. Itu yang namanya merenungkan siang dan malam. Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Terus itu diulang-ulang. Itu kesimpan di otak kita, di pikiran kita. Nah, hari ini sebenarnya gue cuma pengen ngingetin satu hal. Ini simpel banget. Ini hal yang simpel. Untuk baca manual book itu sebenarnya hal yang simpel. Tapi kita anak-anak muda tuh lebih milih untuk cari sesuatu yang menyenangkan buat kita. Baca Alkitab sama main game. Mana yang lebih menyenangkan? Main game. Baca Alkitab sama nongkrong di luar sambil ngerokok atau minum-minum. Lebih menyenangkan yang mana? Nongkrong di luar. Lebih asik. Lebih seru kok nongkrong di luar. Manusia tuh selalu pengen mengasup atau mengkonsumsi apa yang baik. Bukan apa yang baik, sorry. Apa yang enak. Apa yang enak buat kita itu yang kita pengen masukin. Yang gak enak gue gak mau.
Walaupun yang gak enak itu mungkin sehat, tetap aja kita gak mau. Walaupun yang gak enak itu baik buat kita tetap milih yang enak aja. Nggak mau tahu itu sehat atau enggak, nggak perlu tahu. Padahal Alkitab itu, kitab suci kita itu sangat-sangat luar biasa fungsinya. Lu nggak akan pernah tahu lu salahnya di mana, lu nggak akan pernah sadar lu salah atau benar. Lu nggak akan pernah tahu gimana caranya ngomong yang benar, gimana caranya negor teman yang benar, gimana caranya untuk bertindak yang benar. Kalau lu nggak baca Alkitab lu, kalau lu nggak baca manual book lu. Di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Boleh dibuka. Dua Timotius 3 ayat 15 sampai 17 bilang gini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Siapa yang udah tahu Alkitab dari kecil angkat tangannya? Oke. Mostly pasti kebanyakan kita tahu Alkitab dari kecil. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat selanjutnya bilang gini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, Alkitab kita, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gue mau bilang satu hal, kemarin gue inget satu kata-kata, tiba-tiba gue kepikiran gini. Mungkin banyak yang merasa kita kecewa dengan orang-orang sekitar kita. Banyak orang sekitar kita yang bikin kita kecewa. Yang mungkin ngejudge kita. Yang mungkin gak menerima kita apa adanya. Dan bahkan mungkin ngejauhin kita. Bahkan sampai detik gue gak mau kenal lo lagi. Karena kesalahan kita. Karena mungkin dosa yang kita buat. Karena mungkin kita ini sering rokok. Karena kita ini sering nonton film porno. Karena kita ini sering ngomongin orang. Akhirnya banyak orang yang ngejudge kita. Oke. Pasti banyak yang bikin, mungkin banyak omongan orang yang bikin lo kecewa. Tapi please baca Alkitab. Izinin Alkitab yang negor lo tanpa bikin lo kecewa. Lo boleh tinggalin teman-teman lo yang mungkin lo ngerasa kecewa sama dia. Tapi jangan pernah ninggalin firman Tuhan. Izinin firman Tuhan yang negor lo, yang menilai lo, yang nyelidikin hati lo. Mungkin kalau orang lain yang ngomong, lu jadi kesel. Mungkin kalau gue yang ngomong, kalau koko cici yang di sini negor kalian gak seneng. Tapi please baca Alkitab. Biarin Alkitab yang negor kalian deh. Kalian gak akan kecewa dengan Alkitab. Karena Alkitab itu firman Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, efeknya itu bukan ke kita doang. Efeknya bukan di kita doang, kita berubah pasti. Tapi orang lain juga bisa berubah. Orang lain juga akan ngelihat ada sesuatu dari dalam diri kita yang bisa dicontoh. Mungkin ayat yang satu ini paling sering gue bawain kalau gue sharing. Di Filipi 2 ayat 12 sampai 14. Filipi 2 ayat 12 sampai 14. Oke, Filipi 2 ayat 12 sampai 14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini yang ngomong Paulus ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Next. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lanjut lagi. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang
di dunia. Lanjut lagi. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetap stay di Filipi 2 ayat 16 aja. Di situ ada kata sambil berpegang pada firman kehidupan. Kalau tadi sebelumnya kita udah sering dengar ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan gue sering bilang juga, kalau lu gak ngerjain keselamatan lu sendirian, ada Tuhan yang kasih support ke lu. Tuhan yang kasih lu kekuatan, Tuhan yang kasih lu semangat supaya lu bisa ngerjain keselamatan lu. Dan ayat selanjutnya tadi bilang supaya lu tidak bercacat, tidak bernoda di angkatan yang bengkok ini. Di dunia yang semakin gelap ini, lu jadi cahaya tadi dibilang. Gimana caranya jadi cahaya? Ayat 16, berpegang pada firman kehidupan. Di dalam versi bahasa Inggris, boleh ditampilin. Di versi Amplified Bible, di Filipi 2 ayat 16 juga, dibilang gini. Holding out and offering to everyone to the word of life. Holding out, holding, dipegang. Alkitabnya dipegang, di holding. Bukan berarti lu setiap hari bawa Alkitab, bukan. Tapi ketika lu baca Alkitab, lu renungin itu siang dan malam, itu berbuah dalam kehidupan lu, itu lagi holding. Lu lagi hold Alkitab lu lagi pegang Alkitab lu tiap hari. Dan apalagi kata-kata selanjutnya, offering to everyone. Apa yang lu bawa, Alkitab yang lu bawa ini secara gak sengaja itu lagi nawarin ke orang-orang sekitar lu. Ini loh kebenaran yang gue pegang. Ini loh Alkitab yang gue pegang yang merubah hidup gue. Dan lu bisa lihat. Sama aja kayak center. Sama aja kayak center. Boleh tolong matiin lampunya gak? Boleh tolong matiin lampunya? Sip. Lampu depan juga boleh deh. Ininya. Mar, boleh ke depan Mar. Satu, sini. Boleh kecil lagi, turunin lagi. Nah, sip. Nah, kalau lu megang firman Tuhan setiap hari, ya. Kalau lu megang tiap hari firman Tuhan, lu pegang tiap hari. Dunia sekitar lu tuh gelap. Dunia sekitar lu tuh gelap, tapi ada satu cahaya yang muncul. Dan Mario ngelihat satu cahaya ini. Kok di saat yang lain gelap, ada satu cahaya yang muncul ya. Dan Mario ngelihat hidup lu. Dan Mario juga mau ikutin lu. Ada cahaya. Ada cahaya. Tapi kalau lu gak baca Alkitab, lampu lu mati. Ingat ya, Alkitab bilang kamu adalah terang dan garam dunia. Kamu adalah terang. Bukan kamu akan menjadi terang, tapi kamu adalah terang. Tapi masalahnya terang kita ketutup sama debu, sama dosa. Akhirnya lampu kita mati. Terus kita mau ngajakin teman kita untuk, yuk kita gaul lu temenan Mar. Yuk Mar, depan ada lobang, lu jatuh bareng-bareng. Lu jadi jatuh bareng-bareng. Oke lu bilang ya gak apa-apa kok jatuh bareng-bareng ntar bisa bangkit lagi. Seberapa yakin lu bisa bangkit lagi? Seberapa yakin kalau lu gak pernah berpegang sama firman Tuhan, lu mau mengangkat orang, susah men. Kalau lu gak berpegang sama firman Tuhan, Mario yang jatuh, coba perlu di situ Mar. Sorry Mar. Gua nggak berpegang sama firman, situ aja nggak apa-apa. Gak usah duduk jangan. Gua nggak berpegang sama firman Tuhan. Gelap, gua nggak tahu jalannya mana. Nggak kelihatan mana. Gua nggak tahu kalau di depan situ ternyata ada lubang lagi. Gua nggak tahu kalau di sebelah kanan sana ternyata ada yang berduri-duri. Gua nggak tahu. Tapi kalau gua pegang firman Tuhan gua itu jadi lampu. Jadi lampu buat hidup gua. Dan hidup gue jadi lampu buat Mario. Dan hidup Mario jadi lampu buat orang sekitarnya. Thank you Mar, boleh nyalain lampunya lagi? Yuk. Kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan ada di tempat ini. Itu bukan kebetulan.
Mungkin lu bosan dengerin hal yang sama. Aduh 2020 kok masih aja disuruh baca Alkitab. Orang yang diingetin tiap hari aja itu bisa lupa. Apalagi gak diingetin sama sekali. Gue bersyukur kalau gue dapat materi ini. Ini ingetin gue juga. Memotivasi gue untuk baca Alkitab. Sekali lagi baca Alkitab itu akan ada titik di mana lu bosan. Apalagi kalau lu baca perjanjian lama, lu mulai gak ngerti. Mungkin kalau dari Kejadian oke lah, Keluaran oke, Imamat segala macam bla bla bla. Tapi lu udah mulai ke tengah-tengah, udah masuk misalnya Mazmur. Mazmur apaan nih? Kayak lagu-lagu doang ah. Capek. Udah deh gak usah baca lagi. Terus lu coba baca lagi, ulang lagi dari Kejadian. Gitu aja terus setiap tahun. Atau mungkin ada yang punya resolusi tahun 2020 gue pengen habisin baca Alkitab. Tapi resolusi ini mungkin udah pernah kalian buat di 2019, 2018. Tapi gak tercapai. Orang yang mau kenal kebenaran, yang mau kenal Tuhannya siapa, itu gak rugi kok. Itu gak rugi. Dan Tuhan membuka hatinya buat setiap orang. Gak peduli, Tuhan gak ngelihat lu mungkin sekarang masih ngerokok. Tuhan gak ngelihat lu mungkin sekarang masih sering nonton yang gak bener. Tuhan gak ngelihat lu mungkin lu sekarang masih sering ngomongin orang. Tuhan gak ngelihat kesalahan lu, enggak. Tuhan cuma mau bilang yuk coba lihat aku. Tuhan bilang lihat aku. Lihatnya lewat mana? Lewat Alkitab. Lewat manual buku hidup kita. Kalau kita masih dikasih kesempatan, kita gunain kesempatan ini. Jangan sampai kesempatan kita hilang. Di Yohanes 8 ayat 32. Kita buka di Yohanes 8 ayat 32. Dari ayat 31-nya boleh. Tuhan Yesus ngomong gini ke orang-orang Yahudi yang percaya sama dia. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ingat ketika kamu datang ke sini, itu kamu lagi mutusin kalau kamu mau jadi murid. Bukan mau jadi jemaat. Jadi jemaat di gereja itu gampang. Jadi member di gereja itu gampang. Sama kayak di member gym. Gampang tinggal bayar jadi lu member gym. Tapi member gym kalau ada masalah di gymnya dia akan cari tempat gym lain. Sama kayak kita di gereja. Member gereja kalau ada masalah di gerejanya akan cari gereja lain. Dan itu akan terus kita lakukan. Tapi kalau kita mau jadi murid tempat ini, ada masalah apapun, it's okay, I stay here. Gue tetap di sini ada masalah apapun. Karena gue tahu di tempat ini gue jadi murid Tuhan yang sungguhnya. Karena gue tahu di tempat ini gue belajar banyak hal. Dan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman Tuhan. Lanjut ayat 32-nya. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau di bahasa aslinya, gue lupa bahasa aslinya apa, tapi artinya mengetahui itu sebenarnya mengenal. Bukan cuma sekedar tahu. Dan kayaknya gue juga pernah ngomong di tempat ini. Tahu tuh sama mengenal beda. Gue tahu Ko Jovit. Ya udah tahu doang Ko Jovit, Jonathan, tinggalnya di Bekasi, punya kakak 2, punya orang tua, that's it, itu tahu. Tapi gue nggak, kalau kenal, gue tahu apa yang dihadapi masalah Ko Jovit.
Gue tahu apa yang sedang dia gumulkan dalam hidupnya. Dan gue tahu apa yang sedang dia apa dosa yang sedang dia pergumulkan supaya dia bisa lepas. Itu kalau lu tahu. Itu kalau lu kenal sama kebenaran. Kenal itu lebih dalam, lebih intim. Kenal itu nggak cuma ketemu sehari 2 hari, enggak. Tapi setiap hari lu bangun komunikasi. Kenal. Kenal kebenaran, baca firman Tuhan tiap hari berdoa. Makanya ada lagu sekolah minggu kan. Bukan ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, baca Alkitab tiap hari. Mau bertumbuh gak? Itu pertanyaannya deh. Mau bertumbuh gak? Mau bener gak? Ya kalau gak mau bener, ya gak usah baca gak masalah. Tapi gue yakin kalau lu dari tempat ini, kalau lu semua udah dari tempat ini, lu punya niat untuk hidup bener. Baca Alkitab tiap hari kalau mau tumbuh. Firman Tuhan itu, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Yang akan bikin lu bebas. Bebas bukan berarti lu seenaknya jadi bikin dosa terus, enggak. Justru karena lu gak melakukan, karena lu baca firman Tuhan, lu bebas dari dosa. Lu bisa lepas dari dosa lu. Karena lu kenal kebenaran itu. Jangan sampai hidup kita kayak handphone kita. Jangan sampai hidup kita jadi malfunction. Tapi hidup kita harus jadi berfungsi. Baik buat diri kita sama buat orang lain. Teman-teman, kita semua di sini tuh belajar. Kita semua di sini belajar. Even yang ada di atas panggung ini pun, gua pun belajar. Kita semua yang udah sharing di sini, kita lagi belajar. Namanya belajar, setelah lu belajar itu ada ujiannya. Ada ujiannya gagal, remedial, ulang lagi, coba lagi. Jangan sampai ketika lu belajar ujian gagal, lu gak mau ngulang. Yaudah deh. Ya gue emang gini kok anaknya, emang gue suka ngerokok. Ya gue emang begini kok, suka ngomong jorok. Gue udah sering banget tuh denger banyak banget anak-anak yang ngomong kayak gitu. Enggak, lu gak begitu. Lu bukan anak yang hobinya ngerokok. Lu bukan anak yang hobinya ngomong kotor. Lu bukan anak yang hobinya ngejelek-jelekin orang lain. Bukan. Lu anak Tuhan yang udah ditebus. Lu masih bisa salah. Tapi lu juga masih bisa berubah. Kita berubah sama-sama di tempat ini. Bukan satu hal yang gampang, satu hal yang sangat-sangat sulit. Tapi ingat, manual book kita yang bisa nolong kita. Cari Tuhan setiap hari. Kalau kita bisa punya waktu berjam-jam untuk buka sosmed, main game, ketemu teman, hangout bareng teman-teman berjam-jam. Kita juga harusnya punya waktu untuk baca Alkitab kita, untuk berdoa. Karena kita gak akan pernah tahu hidup kita untuk apa. Untuk apa Tuhan nyiptain kita. Bahkan kita gak tahu siapa sih Tuhan kita, kenapa dia nyiptain kita. Kita gak akan pernah tahu hal itu kalau kita gak baca manual booknya. Mulai dari gampang kok. Sekarang tuh di di daily devotion kita ya. Itu udah ada Bible Marathon ya. Mulai dari situ, ikutin tuh Bible Marathon di situ. Mulai dari situ. Atau kalau kalian aduh kok kayaknya gak kuat deh kok. Oke. Sehari coba deh 1 pasal dulu. Gak masalah. Kita belajar pelan-pelan. Dan kalau kalian bilang aduh susah kok kalau baca sendiri gimana. Cari teman kalian yang bisa kalian ajak.
Mungkin ya challenge, misalnya challenge diri kalian sama teman kalian. Yuk kita baca Alkitab yuk selama sebulan ini. Mungkin yang kalian ke Komsel, kalian bisa saling ngingetin teman-teman Komsel kalian. Yuk baca Alkitab yuk. Satu hari satu pasal deh. Oke, kalau udah bisa selama 1, 2, 3 bulan, tambahin deh 2 pasal, 3 pasal. Minimal kita baca dulu. Ketika kita bingung, ada yang bingung, oke, kita tetap baca, lanjutin dulu. Lu catat yang lu bingungin di ayat Alkitab itu apa. Nanti lu tanya sama yang menurut lu lebih expert atau mungkin yang lebih ngerti tentang Alkitab.